Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Saya silakan ada 3 menit di waktu kita untuk mendiskusikan hal yang mungkin barangkali dilakukan pada hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, apakah ada potensi ini terjadi di tengah-tengah umat Islam? Ada. Itu yang saya sampaikan tadi. Yaitu tadi, karena menganggap seseorang itu memiliki kedudukan yang tidak biasa. Ya katakanlah seperti orang-orang Syiah itu menganggap bahwa imam-imam mereka itu maksum. Bapak bisa bayangkan ya, kalau kita ada dari satu kelompok orang, ya, satu firqah misalnya, dia meyakini pemimpinnya itu maksum, apa yang terjadi? Ya nggak mungkin sama itu Pak maksudnya. Jadi kalau misalnya pemimpin kelompok ini bisa mengatakan halal, pasti anak buahnya mengatakan halal, itu nggak mungkin enggak. Itu maksudnya. Kalau ketuanya mengatakan ini haram, pasti anak buahnya mengatakan haram. Dan itu bisa terjadi di dalam Islam. Wa'alaikumsalam Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita berhati-hati. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau penafsirannya itu berbeda, kemudian masing-masing punya referensi, sedangkan kami ini kan tidak membedah buku ya, membedah kitab. Jadi satu punya referensi kitab ini, yang satu punya kitab ini. Kemudian kami ini kadang-kadang jadi bingung gitu. Jadi gimana? Iya, maka dalam hal ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau terjadi perbedaan di dalam menafsirkan kalimah ayat-ayat dan hadis-hadis itu, ada yang tidak bisa dipahami secara langsung, tapi butuh penafsiran. Maka cara yang paling bijak dan di dalam rangka mengikuti hukum Rasulullah SAW dan para sahabat, apa yang cara yang paling bijak? Jangan berpikir sendiri, itu yang paling bijak. Jangan kita berpikir sendiri. Kan ada ulama sebelum kita. Ada sahabat, ada tabi'in, ya. Kita kenal ada imam-imam madhab dan dia mendapat mereka. Maka kalau Bapak Ibu misalnya dihadapkan dengan waktu jadi perbedaan pendapat, ya berusaha untuk mempelajari. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa mempelajari itu, ya memang kalau bisa saya ingatkan Bapak Ibu kalau terjadi perbedaan pendapat ini agar aman gitu. Terjadi perbedaan pendapat, yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan halal misalnya. Ya, yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan makruh. Misalnya nih, maka pilih yang mengatakan haram. Ini penting, ini kaidah bagi kita orang awam itu supaya aman itu gitu. Jangan ikut yang mengatakan makruh. Kecuali kalau Bapak Ibu mau berjibaku, bersungguh-sungguh untuk meneliti dalil yang digunakan oleh para ulama. Tapi kalau ketemu nanti ada ulama mengatakan ini haram, dia mengatakan makruh, maka untuk aman sekali-kali mengikuti yang haram supaya kita tidak akan mendekatinya. Jangan ikuti yang mengatakan makruh. Ini untuk kita yang awam. Kalau ada nanti yang mengatakan, ulama mengatakan ini wajib, ini mengatakan ini sunnah, mana yang diikuti? Yang mengatakan wajib supaya kita mengerjakan itu. Jangan diikuti yang sunnah. Ini supaya aman maksud saya. Apa Bapak Ibu maksudnya? Kecuali kalau Bapak Ibu mau berjibaku meneliti dalil, itu tidak bisa kita meneliti tanpa ilmu. Itu harus ada ilmunya. Oleh karena itu, sebenarnya tidak patut juga Bapak Ibu menjadi bingung tentang hal ini. Kalau tahu kaidahnya, kalau tahu kaidahnya,
tidak usah bingung ya kalau ada perbedaan pendapat seperti itu. Kenapa? Karena kalau terkait dengan larangan, ambil larangan yang paling kuat, yang halal. Kalau terkait dengan perintah, terjadi perbedaan misalnya, ambil perintah yang paling kuat, yang wajib, supaya kita melakukan. Karena ini perintah, maka kita wajib kita melakukan. Kita pilih perintah yang membuat kita bisa melakukan perbuatan itu. Kalau ini terkait dengan larangan, maka pilih larangan yang paling keras, halal, supaya kita tidak mendekati itu. Begitu lebih aman. Itu aman gitu. Tapi kalau kita dihadapkan ada yang mengatakan halal dan mengatakan haram, nah di situ kita harus betul-betul berhati-hati. Manakah ada dua pendapat ini yang menggunakan dalil lebih kuat? Pasti ada dalilnya. Kalau ada yang berpendapat tanpa dalil, cuma merujuk kepada pendapat ulama saja, tapi dalilnya tidak ada. Sementara pendapat yang satu mengatakan ada dalilnya di hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti pendapat yang ada dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua persoalan itu nanti dibawa ke ranah apa? Oh ini khilafiyah, ini khilafiyah seluruhnya jadi nggak ada yang tidak khilafiyah. Jadi semuanya jadi khilafiyah. Wabillah betul. Padahal ada dalil yang menetapkan tentang hal tersebut, ada hadisnya. Tapi yang ini cuma pendapat saja. Mana yang lebih kuat misalnya? Ini hanya pendapat. Betul ada ulama yang berpendapat. Itu pun bukan ulama-ulama yang level-level Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Ulama-ulama yang ada sekarang. Ulama-ulama yang ada sekarang itu dijadikan sebagai patokan. Sedangkan pendapat yang satu ini itu berdalilkan kepada pendapat ulama yang ribuan tahun yang lampau seperti Imam Mazhab yang empat misalnya. Kemudian ada hadisnya. Mana yang mau diikuti? Ya kita harus ikuti pendapat para ulama yang ribuan tahun yang lampau. Insya Allah pendapat mereka lebih benar. Kemudian ditambah dengan apa? Ditambah dengan dalil yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita dihadapkan dengan perbedaan pendapat, misalnya satu mengatakan halal, satu mengatakan haram, ini butuh hati-hati yang tingkat tinggi saya katakan, jangan ceroboh. Tapi kalau seperti yang saya katakan tadi, Pak, kita ambil kaidahnya seperti itu. Jadi kalau ada yang menetapkan, ulama mengatakan ini halal, ini makruh, maka ikuti ulama mengatakan halal. Ini apa saja? Ini haram, ini makruh, maka ikuti ulama yang mengatakan haram, supaya kita meninggalkan. Karena khilafiyah terjadi dalam persoalan larangan. Kalau terjadi dalam persoalan perintah misalnya, yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah, mana yang dipilih? Wajib, supaya kita melaksanakan, itu maksudnya. Apa maksudnya kayak tadi? Itu aman itu. Tapi kalau dihadapkan, yang satu pendapat mengatakan halal, yang satu pendapat mengatakan haram, ini harus hati-hati. Betul-betul lihat persoalannya. Jangan ceroboh dalam hal ini. Ya, seseorang yang para ulama yang berbeda tentang hal ini, itu tidak sampai pada tingkatan apa? Tingkatan membuat hukum, tidak sampai pada tingkatan membuat hukum. Itu sebabnya ijtihad. Tetapi manakah ijtihad yang harus kita ikuti? Yang paling kuat dalilnya, yang paling kuat dalilnya, dan yang paling didukung oleh para ulama terdahulu seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kalau saya pribadi, saya lebih percaya pada imam-imam ini dibandingkan dengan ulama yang berpendapat saat ini. Makanya ulama-ulama yang jujur yang ada saat ini, mereka akan berpendapat insya Allah sama dengan ulama yang terdahulu. Ini ulama yang jujur. Tapi kalau ulama yang tidak jujur, dia akan menyelisih ulama-ulama terdahulu. Padahal ulama-ulama terdahulu itu lebih berilmu dibandingkan dengan orang yang ada sekarang. Makanya kalau berpendapat tentang sesuatu, jangan menurut pikiran sendiri, tapi ikutilah ulama-ulama terdahulu. Karena mereka lebih berilmu, lebih paham tentang agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini bahasan kita malam ini, mudah-mudahan manfaat insyaallah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita untuk mengikuti yang benar ya, dan tidak ceroboh. Sekali lagi Bapak Ibu insyaallah terhadap fatwa-fatwa yang ada, kita harus berhati-hati.
Oleh karena itu, saya menyarankan Bapak Ibu teruslah belajar di tengah-tengah kesibukan antum bekerja sehari-hari dari pagi sampai sore sampai malam. Sempatkanlah waktu untuk belajar. Ini betul-betul saya serius mengatakan. Antum jangan cari duit terus, Bapak Ibu, ya, Bapak khususnya ini cari duit aja dari pagi sampai malam, nggak pernah belajar. Kapan antum mau paham agama ini? Serius ini saya sampaikan. Kan ada orang dari pagi sampai malam kerja, nggak pernah belajar. Dari mana antum paham agama? Dari mana? Dari bagaimana paham agama? Jadi kita harus belajar. Otak kita harus belajar. Allah Ta'ala. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.